Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini videonya mengenai membersihkan hidung dengan NaCl. Ya, jadi untuk pembersihan hidung dengan NaCl ini yang menggunakan hanya yang positif aja sih, yaitu abang saya. Nah, seperti apa videonya? Jangan lupa tonton sampai habis. Saya mau kasih tahu untuk alat yang digunakan ya untuk membersihkan hidung dengan NaCl. Dengan ini jadi perawatan yang kalau teman-teman mau ikutin cara kita ya. Ini juga dapetnya dari dokter juga sih teman-teman gitu. Dari mudah-mudahan sih berhasil ya di kita sih, kita coba ya. Oh ya, langsung saya kenalin. Jadi ini adalah double spike atau saluran irigator. Saluran irigator bilang aja double spike kalau tanya ke apoteknya. Nah ini gitu ya teman-teman. Nah itu dia ada bagian tajamnya, di sebelahnya juga sama tuh. Ini nama double spike atau saluran irigator, ya bilang aja irigator. Nah ini adalah suntikan ya, suntikannya ini ukurannya yang 10 cc. Ini juga bisa beli di apotek ya, namanya squid atau bilang aja suntikan. Jadi ini tidak ada jarumnya teman-teman. Ini saya keluarin dari tempatnya. Jadi begini ya. Oke. Nah ini seperti ini. Lalu sedangkan ini adalah larutan NaCl-nya. Larutan NaCl-nya di bagian ini ada seperti nah ya. Ini terbuat dari karet gitu. Yang untuk kita tusuk. Jadi ditusuk, tusukan yang tadi tusuk di sini, nanti akan keluarnya di bagian yang lain. Kalau kita tusuknya pakai yang ini, maka nanti akan keluarnya melalui sini gitu teman-teman. Seperti ini dia juga nggak gampang jadi setelah kita tusuk itu dia akan merekap betul-betul rapet, jadi nggak gampang jatuh. Nah, dan ini kenapa berair, karena tadi saya sudah mengeluarkan airnya gitu loh tadi dengan double spike. Nah ini bidah NS nya itu keluarannya ya, namanya sodium klorid 0,9%, steril dan bebas pirogen, larutan infus ya, bening gitu. Setahu saya sih ini cuma satu ukuran deh, nggak tahu deh kalau mungkin ada ukuran yang lebih kecil. Nah ini teman-teman. Lalu untuk cara pakainya ya, ini udah sebenarnya sih udah ada airnya ya, tapi saya coba ulang lagi caranya. Jadi di salah satu bagian yang ini kita tusuk, bismillah. Oke, nanti keluar di bagian yang lain gitu. Nah gitu ya teman-teman, nanti cabut lagi. Bismillah. Sudah, ini nggak keluar lagi kok. Nah kita pasang lagi ya. Oh ya, ini kebetulan NaCl-nya sudah nggak kepake ya. Jadi kalau untuk dipakainya sih pastiin untuk betul-betul steril ya teman-teman. Ini kita sudah nggak pakai lagi sih. Nah, lalu setelah itu ini kan sudah ditampung ya. Kita ambil airnya. Secukupnya sih ya, nggak usah terlalu banyak.
lalu kita semprotkan ke hidung kanan, nanti dia otomatis keluar di hidung kiri. Lalu lakukan pengulangan lagi dengan cara yang tadi, disemprotkan ke hidung yang sebelah kiri, nanti dia keluarnya di hidung yang kanan gitu teman-teman. Nah, untuk caranya seperti ini. Lakukan itu kalau abang saya sih bisa ngelakuinnya sampai 2-3 kali gitu. Adalah seperti yang tadi ya. Untuk peralatannya bisa dibeli tanpa dengan resep dokter ya. Jadi untuk peralatannya bisa dibeli langsung aja di apotek terdekat ya teman-teman. Dan larutan NaCl ini tidak hanya untuk hidung aja ataupun untuk pembuluh darah kita aja ya, yang biasa untuk infus, enggak itu aja sih. Sebetulnya ini bisa untuk membersihkan yang lainnya, bahkan untuk peralatan juga bisa. Termasuk kalau teman-teman itu suka derma roller, itu bisa juga membasuhnya, maksudnya mensterilkannya dengan larutan NaCl ini. Nah teman-teman, NaCl ini sebetulnya adalah nama kimia ya. Di kehidupan sehari-hari, sebetulnya larutan NaCl ini bisa disebut adalah larutan garam. Tapi kalau teman-teman pengen coba cara ini, saya sih nggak sarankan dengan menggantinya dengan air garam ya. Karena kan larutan NaCl ini ada persentasenya antara airnya berapa, lalu larutan garamnya berapa. Dan sudah dikondisikan pH-nya untuk tubuh dan bisa melalui vena, bisa melalui hidung gitu ya. Jadi sudah dikondisikan. Sedangkan kalau untuk untuk air dengan garam, kalau dicampur itu ya pH-nya tidak, kita kan nggak tahu untuk persentasenya berapa, lalu pH-nya berapa, karena kan biasanya itu dicampur dengan masakan atau air buat dikumur-kumur teman-teman kalau sakit gigi kan ya. Jadi saya sih nggak menyarankan ya kalau teman-teman misalnya niat pengen ganti dengan air garam. Nah teman-teman, satu hal lagi nih, sebetulnya menurut saya kalau untuk membasuh hidung, sebetulnya sih kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah bagi yang muslim ya, itu sebetulnya sudah kita lakukan pada saat kita wudhu ya. Karena kan kalau wudhu pada saat kita istinsyak, pada bagian wudhu itu kan ada pada saat kita menghirup air sampai sini lalu dibuang, itu sudah membersihkan hidung sehari 5 kali. Kalau teman-teman wudhunya setiap sholat wudhu, itu udah melakukan pembersihan hidung teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin steril, bisa melakukan dengan pembersihan atau mensterilkan dengan larutan NaCl ini. Tapi jangan dilakukan terlalu sering ya teman-teman. Setnya aja juga jangan terlalu banyak. Jadi setnya bisa 2 kali set, 2 kali kiri, 2 kali kanan, atau paling banyak 3 kali. Dan nggak harus berarti sehari 3 kali juga ya. Jadi karena kan pastinya di hidung kita itu pasti ada bakteri baik ya, takutnya nanti malah gak steril, jadinya kita ringkih gitu teman-teman. Jadi bijaklah untuk menggunakan larutan NaCl ini. Demikian ya teman-teman untuk reviewnya untuk menggunakan larutan NaCl ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.